Para hadirin wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan panjang umur untuk beribadah, diberikan rezeki yang halal yang thayyib dan barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mohon agar orang tua kita yang telah mendahului kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, kerabat kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, terutama para sepuh Masjid Nurul Hasanah, para ketua dan pengurus yang telah menghadap Allah, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan kuburnya sehingga mendapat radhah min radil jannah. Ala diniyah wa ala kuninatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita masih bisa hadir dalam rangka salat subuh berjamaah dan mengikuti kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita ini jadikan amal jariyah atau investasi untuk akhirat kita. Dan itu pun harus kita benar-benar utamakan karena kehidupan akhirat pasti lebih panjang, lebih lama dan lebih dari segalanya, ya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa hadir dalam kajian Ahad pagi ini yang manfaatnya memang luar biasa, ya. Ada beberapa literatur yang pernah saya baca itu godaan untuk duduk dalam satu majelis itu lebih besar dibandingkan kita sholat berjamaah. Lebih besar gangguannya dibanding kita sholat berjamaah. Dan pahalanya pun jauh lebih besar. Pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kita sholat berjamaah. Kan sering saya sampaikan bahwa duduknya dalam satu majelis, sesaat duduk dalam satu majelis itu akan lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Akan lebih baik daripada kita sholat jenazah 1000 jenazah. Akan lebih baik daripada kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Kita bayangkan Pak, bagaimana kalau kita menjenguk 1000 orang sakit, itu dengan dana pun kita sudah bisa berpikir. Sekali datang jeruk 2 kilo 50.000, kalau 1000 orang itu udah berapa biayanya. Itu masih lebih baik daripada kita duduk di dalam satu majelis. Dan orang yang duduk dalam satu majelis itu akan mendapat naungan dari Allah.
Dan orang yang duduk di atas majlis itu pasti akan mendapat ampunan dari Allah. Allah banggakan orang yang duduk dalam satu majlis itu. Sangatlah rugi kalau kita punya kesempatan untuk tidak menghadiri majlis ta'lim. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ya. Zaman-zaman dahulu pada saat kami sedang mengikuti satu majelis ini, ya maaf. Memang setiap orang yang ada satu majelis itu biasa megang buku, Pak. Sebab kita kan bukannya ciping ngaji kuping, kita satu majelis memang kita mempelajari. Ya. Sekitar tahun 80-an walaupun saya masih agak muda gitu. Saya sering ke satu majelis. Memang kita dianjurkan untuk memegang kitab yang dibawa oleh ustadz itu sendiri. Kalau kita sekarang kan repot, Pak. Ustadznya banyak, harus berapa banyak, harus kita punya buku, punya kitab. Kalau dulu kan hanya keterbatasan, ya di samping para ulama juga terbatas, tidak seperti hari ini. Dulu kami itu di daerah para ulama itu, ustadz itu cuma 2, Pak. Pergantian, harinya juga hari malam Kamis. Kita ambil dari ustadz dari Mampang, kemudian ustadz juga dari Cawang. Kemudian beliau juga sebelah salah satu tamatan beberapa negara di Arab Saudi. Itu memang selalu membawa kitab, dianjurkan untuk bawa kitab. Dan kitab itu juga tidak banyak. Pada saat itu hanya 2 kitab, yang satu membaca tafsir Jalalain untuk Al-Qur'annya, kemudian untuk fikihnya membaca Kifayatul Akhyar. Jadi 2 guru itu megang satu kitab. Nah kita bawa semua. Walaupun kita tidak baca, ustadz yang baca kita menyimak. Kita menyimak. Itu untuk kitab. Kemudian pada saat belajar tahsinul Quran, ada memang yang mengajar itu, ingat saya Ustaz Zawawi, pada saat itu salah satu murid daripada Muhammad Zeta, kebetulan bertetangga dengan kami, mengajarkan tahsinul Quran, memang memegang mushaf. Dulu HP masih jarang, Pak, mungkin belum ada kali. Ada yang megang HP, mungkin kelasnya beda. Orang-orang yang ya konglomerat lah. Rata-rata pegang mushaf, megang Al-Quran. Dan bacanya pun tidak secara bersamaan untuk tahsinul Quran. Satu orang memang benar-benar dibimbing. Benar-benar diarahkan, wah ini panjangnya, ini madnya kurang. Ini apa gunahnya kurang. Memang benar-benar, jadi kita memang benar-benar mau belajar untuk tahsinul Quran. Makanya kalau waktunya cuman ya sekitar 10-20 menit nggak cukup gitu. Karena kita memang satu-satu, walaupun yang dibaca ayat yang sama, ya. Tapi dibaca satu orang. Karena kita merasa ingin belajar, ya tidak takut kalau untuk salah. Karena akan diberikan bimbingan oleh guru. Mungkin bapak-bapak yang pada saat musim ngaji dulu masih kecil, ya kan seperti itu. Apalagi pada saat kita ngaji sama guru ustadz itu satu kali sabetan, Pak. Salah satu disabet gitu. Kalau sekarang disabet, wah, repot kita, laporan ke polisi. Dulu tidak. Ya. Pernah kami melakukan kesalahan ini belakang ini pada merah, Pak. Disabet sama ustadz. Kita ngadu sama orang tua nggak berani.
Kalau ngadu sama orang tua malah kita diomelin, kalau perlu ditambahin. Tidak ada untuk mengadu sama orang tua pada kita dihukum oleh guru atau ustadz. Sudahan kalau tangan ini nih, udah pastilah. Makanya ada keseriusan pada saat guru kita baca depan ustadz, jangan sampai ada yang salah. Kalau salah, ustadz itu sudah pegang rotan agak panjang gitu. Nah, saya berhenti mengaji cuma sampai di sini, Pak. Ngaji saya waktu ngaji malam habis sholat isya, muridnya cuma 2 orang. Datang ke rumah Ustaz 2 orang. Ya kita bawa kitab, padahal sudah punya anak 2. Kenapa? Kita pengen bisa gitu. Jadi tidak perlu malu untuk belajar tentang agama. Tidak perlu takut untuk belajar agama. Karena ini adalah merupakan pahalanya begitu besar, investasi kita untuk akhirat. Ya mudah-mudahan kita yang hadir ini selalu mendapat lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 7 ya. 7 Zulhijjah. Insyaallah menurut keputusan dari Departemen Agama hari Rabu kita akan melaksanakan Idul Adha. Hari ini kita akan coba menyinggung atau membahas sedikit tentang Idul Adha. Yang saya jadikan referensi adalah kemarin biasa kitab Fathul Qarib. Nanti silakan Bapak cek kalau ada. Kalau memang buku ini ada di toko Alitrus atau di Gunung Agung yang aslinya Pak, tipis, harganya mungkin nggak sampai 10.000, tapi kalau sudah terjemahannya sudah jauh. Ya. Dulu pada saat saya baca kitab ini yang namanya Fathul Qarib tipis, agak lebar, itu cuma Rp150, sekitar tahun 80. 150. Tapi begitu kita cari terjemahnya sudah di atas 30.000. Baik, kita coba faslu fi ahkamil udhiyah. Fasal yang menerangkan tentang udhiyah adalah kurban. Ya. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati. Berkorban itu adalah sunnah muakkadah yang dicukupkan satu keluarga untuk satu orang setiap tahun. Kalau mempunyai kemampuan. Sudah mewakili satu orang untuk satu keluarga, itu pun akan berlangsung bukan hanya satu kali. Yang namanya sunnah muakkadah kan sunnah yang diutamakan. Sama halnya kita sholat sunnah yang mengiringi waktu 5 waktu. Ya. Misalkan sholat zuhur ada 10 waktu, bahkan ada yang menyatakan 12 rakaat dalam satu hari dalam 5 waktu itu. Minimal sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, 4. Kemudian sesudah maghrib 2, 6. Kemudian sesudah isya 2, 8. Sebelum subuh 2. Itu yang namanya sunnah muakkadah. Sunnah yang diutamakan. Jadi minimal itu kalau kita sholat 5 waktu minimal 17 tambah 10, 27 rakaat. Itu di luar kita tahajud, di luar kita sholat istikharah, di luar kita sholat hajat, sholat taubah, sholat isyraq. Itu yang mengiringi. Nah itu kalau bisa jangan sampai ditinggal.
Yang 10 itu namanya sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Dan akan menutup bila ada kekurangan-kekurangan dalam sholat kita. Nah, begitupun di dalam udhiyah, dalam berkorban ini, yang diutamakan untuk 1 tahun sekali kita mengorbankan harta kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kurban. Qaraba yuqaribu kurbanan. Artinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan harta kepada kita. Alangkah indahnya 1 tahun sekali kita sisihkan untuk berkorban, menyembelih hewan kurban. Sisihkan. Wah berat Pak, ya kita kadang-kadang ironis sih. Kredit motor mobil berani 1 bulan misalkan 700.000 untuk kendaraan bermotor. Nah, begitu motor selesai, bagaimana yang untuk kredit itu kita sisihkan untuk berkorban? Ya kan kalau memang 1 tahun kali 700 kan cukup untuk berkorban. Untuk hal itu kita mau, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kayaknya kita seperti berat. Nah, kalau kita bilang, keimanan kita memang terlalu tipis. Karena berkorban untuk Allah masih hitung-hitung, tapi berkorban untuk yang lain kita nggak pernah hitung. Nah, makanya dari itu korban itu kan artinya mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya sunnah muakkadah alal kifayati. Satu keluarga itu dianjurkan untuk berkorban. Syukur-syukur kita mampu untuk mewajibkan diri kita untuk berkorban setiap tahun. Kalau kita sudah mampu untuk mewajibkan, silakan aja kalau kita mau. Saya mewajibkan diri untuk melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Mewajibkan untuk pribadi. Saya mewajibkan diri untuk melaksanakan kurban setiap tahun umpamanya. Boleh. Rasul itu mewajibkan untuk dirinya. Mewajibkan sholat tahajud untuk dirinya, tapi untuk umatnya adalah disunnahkan. Rasul juga demikian, mewajibkan untuk dirinya dan keluarganya berkorban setiap tahun, tetapi untuk umatnya disunahkan. Rasul mewajibkan dirinya untuk sholat, untuk puasa Senin, untuk dirinya diwajibkan, tapi untuk umatnya disunahkan. Kita mau mengikuti seperti itu silahkan, mewajibkan untuk diri kita, memaksakan untuk diri kita satu kewajiban boleh untuk diri kita, tapi untuk yang lain sesuai dengan hukum yang berlaku. Bapak hadirin rahimakumullah, saya tidak akan membaca sampai sedetail, tapi akan saya ambil satu gambaran tentang kurban itu sendiri. Kalau mau periksa silahkan nanti cari, kalau ada di rumah alhamdulillah buku yang namanya Fathul Qorib bab Ahkamul Udhiyah, pasal yang menyatakan tentang hukum berkorban. Jelas rinciannya itu jelas. Nah, bagaimana kita berkorban yang baik gitulah. Sebab sudah ditentukan orang-orang yang berkorban dan hewan-hewan untuk berkorban sudah ditentukan oleh ahli-ahli fikih. Dan ini berdasarkan yang disampaikan oleh Rasul. Sanad-sanad keilmuan ini sampai kepada Rasulullah, menyambung apa yang disampaikan oleh Rasulullah sampai saat ini.
Ya, makanya kita tidak bisa meninggalkan yang namanya ustadz, tidak bisa meninggalkan yang namanya ulama. Ironis sekali, saya tidak percaya sama ulama Syiah. Lihat sanadnya menyambung tidak sampai Rasulullah. Ya. Karena ada ironis sekali, wah saya percaya dengan Imam Al-Ghazali. Ya, kita ini siapa? Tidak menggunakan mazhab. Lebih ekstrem lagi, saya tidak percaya dengan sunnah Rasul, dengan hadis. Saya mau pakai Al-Quran, ya Anda sholatnya dari mana belajarnya? Jadi sanad-sanad keilmuannya itu sampai kepada Rasul. Termasuk yang mengarang kitab ini As-Sujai ini juga sanadnya sampai kepada Rasul. Yang bermazhab Imam Syafi'i. Bapak hadirin rahimakumullah, itu dasar hukum daripada kita berkorban. Sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Jadi kita bisa introspeksi diri. Nikmat Allah yang begitu banyak, kok kita tidak mau menyisihkan untuk berkorban yang 1 tahun sekali. Tentu dengan hewan-hewan yang sudah ditentukan oleh ahli hadis dari berbagai macam kitab, baik yang namanya di Bulughul Maram, biasanya kitab hadis-hadis Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan Muslim, Darqutni, Ibnu Majah. Walaupun redaksinya berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Bahkan ada satu hadis mengatakan, barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk berkorban, kemudian tidak melaksanakan, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Kita sudah punya mampu, pernah khutbah Jumat ada yang menyampaikan, kemampuan itu pada saat hari tasik kita sudah punya persiapan untuk berkorban, dan pada saat hari tasik 10, 11, 12, 13 kita ada untuk hidup, itu sudah punya kewajiban untuk berkorban. Sementara itu kan uang di rekening kita lebih dari itu. Pernah khutbah Jumat waktu siapa udah tidak salah, awal-awal menjelang menyampaikan seperti memang harus seperti itu. Satu hari kita makan 100 ribu, 4 hari 400 ribu untuk keluarga. Kemudian ada uang kita 5 juta, kita sudah ada keharusan untuk berkorban. 4 hari itu cukup untuk makan, kemudian kita punya uang untuk berkorban cukup, itu harus ada keharusan. Nah, inilah hadis yang kaitannya sudah punya kemampuan, sudah ada, kemudian tidak berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Karena begitu pentingnya berbagi kepada orang yang tidak mampu. Bapak hadirin rahimakumullah, mengenai ketentuan hewan kurban yang sudah ditetapkan, kita sifatnya husnuzon. Yang jelas yang dikorbankan, hewan yang dikorbankan itu adalah sudah memenuhi persyaratan. Kalau bahasa kita ini sudah kupak, Pak. Sudah lepas gigi-giginya. Ya. Kalau domba itu sudah berusia di atas 1 tahun. Dan giginya sudah ada yang copot. Kalau kambing biasa yang sudah usianya di atas 2 tahun. Kalau onta yang usianya di atas 5 tahun. Ada ketentuan-ketentuan semacam itu. Dan itu tidak boleh ada hewan yang sakit. Dan hewan tidak boleh ada yang cacat. Yang memang benar-benar sehat. Yang benar-benar sehat, dari baik kesehatannya maupun fisiknya, tidak ada yang kurang. Dan
ini kan sudah ada pemeriksaan biasa dari dokter dari hewan-hewan. Ya, makanya kita bersyukur kita selalu mengambil dari RPH. Ya. Karena itu sudah ada jaminan dari dokter-dokter kesehatan, dokter-dokter hewan. Misalnya ada surat dari dokter hewan setempat memang sudah disiapkan untuk menjaga keakuratan hewan yang akan dikorbankan. Cacat sedikit, matanya sakit aja nggak boleh untuk dikorbankan. Atau badannya terlalu kurus, lemaknya kurang, itu juga tidak boleh untuk dikorbankan. Jadi hewan yang dikorbankan itu memang benar-benar hewan yang benar-benar sehat. Beberapa tahun yang lalu pernah kami memesan satu tempat hewan masih, kalau dulu yang namanya sapi agak kurang, banyakkan kambing. Bahkan tempat kami pernah motong kambing sampai 50 ekor, sapinya nggak ada. Sekarang sudah kita arahkan ke sapi karena manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan kambing. Nah, kita pesan satu tempat agak jauh di daerah Bogor itu, dekat IPB, pernah kita pesan sekitar 30 ekor. Dengan jaminan harus sehat semua. Nah, pada saat kami sembelih itu ada hatinya yang sudah ada flek. Udah nggak bagus lah. Kita telepon, bertanggung jawab diganti dengan kambing yang sehat. Karena itu kita belum perhatikan masalah kesehatan hewan. Nah, beberapa tahun kemudian kita kenal Pak Ismet Sawir, setiap ada korban kita undang untuk meriksa mana yang sakit, mana yang sehat. Ya kalau dulu memang kita kolektif Pak. Kalau sekarang kan yang datang sendiri, ya ada jaminan nggak untuk kesehatan kambing itu sendiri. Kenapa? Ya kalau penyakit kadang-kadang kan berdampak kepada kita yang makan juga. Nah, ini sudah ditentukan. Carilah hewan-hewan kurban yang terbaik, yang terbagus, dan kalau perlu yang termahal. Karena dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Untuk Allah kita tidak perlu berhitung-hitung. Allah aja nggak perlu menghitung rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ungkapan rasa syukur kepada Allah kita kembalikan dengan kita beribadah. Dan itu pun tidak akan cukup. Untuk mensyukuri nikmat Allah tidak cukup dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Makanya kita jangan terlalu berbangga diri, wah saya sudah sholat tahajud, saya sudah baca ini segala macam. Kalau ditimbang-timbang mungkin tidak cukup untuk membayar nikmat Allah. Makanya surga itu hanyalah bagaimana kebaikan Allah. Makanya ada doa mengatakan wa dakhilna jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke surga berkat kebaikan Allah, bukan berkat ibadah kita, bukan. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah berkat rahmatmu, berkat kasih sayangmu, bukan karena ibadah kita, bukan. Bukan karena pengabdian kita kepada Allah kita mengharapkan surga. Makanya kalau kita ini kan ibadah-ibadah kita ini sedikit pemaksaan Pak. Kenapa? Kepengen dapat surga itu cuma apa ya? Motivasi yang Allah berikan. Ibadah kita adalah merupakan pengabdian, mengungkapkan rasa syukur. Termasuk Nabi Muhammad sendiri pernah ditanya, ya Rasul apakah anda masuk surga berkat amal ibadah? Bukan. Saya masuk surga ini berkat rahmat Allah. Rasulullah sudah menyatakan seperti itu. Yang jelas dosanya hari ini besok diampuni. Tapi menyatakan masuk surga ini bukan karena ibadah, bukan karena kebaikan Allah.
Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, yuk mari kita berkorban. Dengan harta kita yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, dengan tenaga kita, korbankanlah untuk Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian sebaiknya yang melaksanakan penyembelihan itu adalah orang yang berkorban. Umpamanya saya berkorban seekor kambing atau domba, saya sendiri yang menyembelih, itu afdolnya. Kalau kita memiliki kemampuan untuk itu, ya kita sendiri. Walaupun sudah ada panitia, ya, panggil orangnya, Bapak mau menyembelih sendiri silakan, kita kasih. Kita tawarkan. Ini setiap tahun yang saya lakukan di tempat kami di Musola Jihad, kita panggil orangnya, ini hewan Bapak, kita tawarkan, Bapak mau menyembelih sendiri, ini silakan pisaunya. Kalau memang dia tidak mau, baru ada ijab kabul. Walaupun dengan panitia itu sudah ada ijab kabul, tapi untuk penyembelihan itu ada ijab kabul. Saya mewakilkan, ya samalah kalau kita mau nikahin anak itu kan. Yang abdul kan kita yang menikahkan. Karena kita entah rasa segan, entah rasa kurang pede, makanya kita wakilkan. Nah, begitupun pemotongan hewan kurban. Sebaiknya yang berkorban itu yang menyembelih. Ya, namun tidak semuanya mampu. Nah, barulah, ya, saya serahkan kepada, saya wakilkan kepada siapa umpamanya sini yang motong Ustaz Mahmud. Itu ada ijab kabul juga untuk menyerahkan pemotongan. Diserahkan kepada panitia. Nah, pada saat penyembelihan, si pengorban itu ada ijab kabul kepada yang menyembelih karena diwakilkan. Itu afdolnya, Pak. Itu yang terbaik. Makanya nanti kita harapkan panggil orangnya, hewan si A, si B diwakilkan. Atau kalau sapi salah satu ada yang bisa, silakan laksanakan sendiri. Dan orang itu menyaksikan semuanya. Jadi memang benar-benar pengorbanan kita. Nah, kemudian apakah yang berkorban itu boleh mengambil atau boleh memakan? Kalau memang niat kita untuk berkorban, alangkah baiknya kita serahkan saja semuanya. Walaupun ada ketentuan boleh mengambil sepertiga, tapi kalau kita memang mau bersedekah, ya semuanya aja. Kalau kita mau makan, mengharap berkahnya dari itu pun boleh. Kalau memang itu korban itu yang sunnah. Tapi kalau sudah ada niat nazar, itu tidak boleh untuk dimakan untuk yang berkorban. Misalkan nazar gimana, Pak? Ada hal yang kita harapkan, misalkan taruhlah bulan-bulan ini anak-anak kita lagi ujian atau kenaikan kelas. Kalau kamu naik kelas atau kamu lulus, tahun besok Bapak mau korban. Nah, itu keluarga itu tidak boleh makan daging korban karena korbannya adalah nazar. Ada sesuatu yang dituju. Atau kalau anak kita sembuh tahun besok atau bulan besok saya mau korban. Nah, itu tidak boleh untuk dimakan keluarga. Tapi kalau hanya sekedar sunnah muakkadah boleh. Tapi kalau sudah diimbangi dengan nazar,
kita tidak boleh makan daging korban. Walaupun pelaksanaan korban karena tujuannya adalah bernazar. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kita sudah membaik dalam acara-acara pelaksanaan kurban. Cuma yang kami harapkan adalah kalau memang kita benar-benar berkorban, silakan serahkan seluruhnya kepada panitia. Panitia yang mengatur. Karena kan kita macam-macam Pak, ada orang, ya saya mau korban, ya. Padahal cuma patungan sapi. Kan sudah diberikan jatah dari panitia 2 kg daging murni. Ya saya mau korban, patungan sapi, tapi saya minta kupon 5 lah. Kalau saya begitu nggak bisa diterima Pak. Kenapa? Kupon 5 itu kan berarti ya buat dia doang, yang lain kita panitia dapat. Kalau semuanya minta 5 habis sama dia. Pernah kejadian juga saya alami, memang langsung waktu itu saya masih minta untuk biaya administrasi satu hewan kambing itu cuma 50.000. Kan si pengkorban itu dapat paha belakang. Paha belakang itu kan dikasih paha belakang. Cuman dia bilang, ini saya mau korban ya, dapat paha belakang. Kemudian saya minta kupon 10. Saya bilang, Bapak potong aja di rumah sendiri, saya bilang. Terang-terangan Pak. Kalau Bapak mau korban sini serahkan kepada kami. Kalau Bapak korban bayar 50.000 minta kupon 10 bawa pulang, saya bilang. Nggak usah potong di sini. Loh, kenapa? Ya 10 kambing aja nggak dapat 10. 1 ekor kambing itu nggak dapat 10, apalagi 10 itu kan 1 kantong itu kan 1 kilo. Dia dapat paha belakang. Minta kupon 10, saya bilang, Bapak potong sendiri aja, saya bilang. Nggak usah potong ke panitia kami, saya bilang. Ngasih 50.000 minta kupon 10 dapat paha, ya main potong sendiri. Lu saya nggak bisa, ya panggil yang bisa motong. Kan karena ngupain, ya memang justru itu. Motong ngupain, kalau kita sendiri Pak ya, ngupain yang motong, mungkin juga nanti ngulitin, mungkin nanti beli plastik segala macam. Hitung-hitung anggarannya hampir habis 250.000. Ke panitia itu cuma bayar 50.000. Nah kalau memang sudah potong sendiri silakan mau bagi siapa kek. Ada jamaah yang seperti itu. Kalau memang sudah diserahkan kepada panitia silakan kepada panitia. Cuma panitia ada kebijakan gitu. Yang pengorban itu samping dapat jatah yang sudah ditetapkan, kemudian akan diberikan 1 kupon umpamanya. Ya boleh-boleh saja, tapi mintanya jangan banyak-banyak. Mungkin kupon itu akan diberikan kepada pembantunya yang bukan orang sini. Boleh saja, tapi minta jangan bayar 3 juta sekian, dapat 2 kilo daging sapi, mungkin minta kuponnya 5-10. Yang bandar tekor gitu. Ya. Jadi boleh makan daging kurban, cuman maksimal tidak boleh lebih dari 1/3. Lebih bagusnya lagi serahkan semuanya kepada yang berhak, ya, yang berhak untuk menikmati hewan kurban. Dan pembagian hewan kurban ini tidak sama dengan pembagian zakat, Pak. Kalau zakat mal maupun zakat fitrah itu kan sudah dipastikan ada 8 asnaf. Tapi kalau hewan kurban ini tidak seperti itu. Selama
dalam kepanitan itu dalam satu kelompok yang berlebihan daging, siapapun boleh diberi. Termasuk yang non muslim pun yang ada di lingkungan kita, kalau memang itu ada boleh kita berikan. Termasuk yang punya mobil, walaupun dia tidak berkorban, kan ada Pak, dia punya mobil tapi tidak berkorban, begitu nggak bagi dia ngedumel. Kok saya cuma kebagian bawa satenya aja, bawa asapnya aja. Padahal mobilnya 2, tapi dia tidak berkorban. Nah, yang begitu perlu kasih. Kalau memang yang namanya fakir miskin, orang yang sudah tidak mampu, sudah kebagian semua, yang begitu boleh dikasih, boleh menikmati, tidak sama dengan zakat. Dan kalau yang berlebihan, yang non muslim pun boleh kita berikan, boleh menikmati semuanya. Kecuali zakat memang terbatas, ada 8 asnaf, itu semuanya. Jadi ibu bapak hadirin rahimakumullah, korban itu adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan kepasrahan total. Kita berkorban ini bukan hanya sekedar dari bidang materi, seluruh pikiran, seluruh yang ada dalam diri kita berkorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Korbankan tenaga kita, korbankan pikiran kita, korbankan harta benda kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarrub ilallah. Namanya korban, korbanan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Seluruh yang kita miliki kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Begitu hebatnya Rasulullah berkorban untuk Allah. Tenaganya sampai diusir oleh umatnya, oleh masyarakat Mekah. Diasingkan, diintimidasi, bahkan mau dibunuh. Dia tetap akan berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Sama bagi kita, sejauh mana kita berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Allah sudah banyak memberi, Rasul sudah banyak membimbing, Rasul sudah banyak mencontohkan kepada kita. Kita jangan hanya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak pernah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah setiap tahun berkorban. Setiap tahun berkorban. Bahkan korbannya itu untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Sebelumnya kita sudah terwakili. Ya, cuman kalau yang namanya sudah orang belikan tidak seperti yang kita usahakan. Nah, Allah sudah membimbing, sudah memberikan rezeki yang cukup. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? La in sakartum la azinanakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur Allah akan tambah, siapa yang ingkar Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin akan ada satu tanya jawab, silakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan saya. Kalau memang saya kurang mampu, saya bisa pending, nanti saya cari jawaban dengan di tempat-tempat yang lain. Saya akan cari jawaban-jawaban. Kalau memang jawaban saya tidak terpenuhi, ngutang jawaban lah. Nanti saat ketemu akan kita cari jawaban-jawaban itu straight. Ya silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, sesuai dengan pencerahan Ustaz tadi, antara korban dengan nazar. Ya. Kalau kita berniat umpamanya tahun depan saya berniat korban atas nama orang tua saya gitu.
Apakah itu termasuk nazar atau korban biasa Ustaz? Pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar kajian dari medsos salah satu Ustadz, sunnahnya berkorban itu setelah sholat kita potong hewan korban, diambil hatinya, dengan itu kita berbuka gitu Ustadz. Sementara di tempat yang biasa kita lakukan kan pelaksananya sudah siang atau besoknya lagi begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Yang pertama masalah kait ya, nazar Pak, nazar korban ya kan ya. Mau berkorban untuk orang tua tahun depan, kalau rezekinya ada. Yang dimaksud dengan nazar ini bila ada sesuatu hal yang memang ya tadi saya contohkan umpamanya, kalau hari ini anak saya lulus ya, atau anak saya sembuh, besok saya mau berkorban. Sebab ada kalau inilah. Kalau dia nggak sembuh berarti nggak korban, ya kan? Kalau dia nggak lulus berarti kita nggak korban. Tapi begitu lulus, korbannya jadi wajib Pak, bukan sunnah lagi. Itu namanya nazar. Kalau sebelum Idul Adha dia sembuh, berarti kita berkorban karena kesembuhan orang ini, nazar. Kembali kalau kita tahun depan saya mau korbankan untuk orang tua. Itu korban sunnah. Niatnya itu pahalanya buat orang tua. Kan gitu Pak ya. Pahalanya buat orang tua. Kita tetap berkorban. Cuman pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita. Yang sudah dipanggil Allah. Kalau belum dipanggil masih korban ya kita berikan. Ini Pak, saya korban. Tolong pahalanya buat bapak saya. Masih hidup. Enggak Pak. Bukan nazar. Termasuk tadi pahalanya tolong berikan. Itu kita boleh makan Pak. Yang tidak boleh tadi, kalau anak saya lulus, kalau anak saya naik kelas, kalau anak saya lulus diterima dalam melamar satu pekerjaan, saya bulan Idul Zulhijjah ini saya akan berkorban. Ini yang dinamakan dengan nazar. Ini yang tidak boleh dimakan oleh keluarga itu sendiri. Tapi kalau saya tahun depan korban atas nama orang tua saya. Nah itu yang terdapatkan alal kifayati. Satu keluarga itu untuk pengganti dari seluruh satu korban itu mewakili. Kifayah itu mewakili Pak. Sama kita sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mensolatkan satu kampung itu tidak dosa. Tapi kalau tidak ada yang mensolatkan satu kampung dosa. Sama dengan korban tadi, 1 tahun itu ada yang mewakili. Kalau memang sudah memiliki kemampuan, rezekinya ada, pada setelah tanggal 9, 10, 11, 12 sampai 13 sudah ada untuk makan, kemudian berkorban itu ada, itu sudah mewakili. Jadi yang namanya nazar tadi ada sesuatu yang kita harapkan lulus sehat, diterima satu pekerjaan, nanti tanggal 10 Zulhijjah saya mau korban, itu yang namanya nazar. Tapi kalau diniatkan tahun depan saya niat korban untuk orang tua saya, itu bukan nazar namanya Pak. Hari ini buat anak saya, hari ini buat si A, hari ini buat si A. Itu boleh-boleh saja. Atau tahun depan buat saya ada rezeki mau korban atas nama orang tua saya. Itu bukan nazar. Sama kita kredit motor makanya udah lunas, kumpulin nanti tahun depan dari hasil kredit ini nggak bayar kredit saya tabungin, saya mau korban tahun depan. Kan sama seperti itu. Sudah ada
innamal a'malu binniyat. Kita sebaca niat, kita kumpulin nabung atau kita bikin tabungan kurban. Tabungan kurban. Kan sudah ada niat, oh saya mau korban besok. Itu bukan namanya nazar. Nazar itu ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau lulus, kalau sembuh, kalau diterima kerja anak saya akan berkorban. Nah, kebetulannya di bulan korban. Bagaimana kalau tidak di bulan korban? Kalau anak saya lulus, besok saya mau potong kambing. Nah, itu harus tidak nunggu korban. Nah, kita pengen berbarengan dengan masyarakat, kalau lulus nanti pada korban saya akan berkorban. Itu namanya nazar. Ya, nazar itu tidak hanya korban saja. Kalau sudah dinazarkan harus dilaksanakan karena satu kewajiban. Kalau nazarnya pada saat bulan korban, ya pada saat itu pun tidak boleh untuk dimakan. Ya. Nah, pelaksanaannya mulai selesai sholat Idul Adha, fasholli li rabbika wanhar, sampai matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah, itu yang dinamakan hari tasyrik. Ya, insya Allah hari ini tanggal 7, besok kita sangat dianjurkan dengan puasa sunnah tarwiyah. Hari Selasanya kita akan melaksanakan sholat sunnah Arafah. Usahakan jangan sampai ada yang tertinggal. Memang sebaiknya bagi yang berkorban mulai tanggal 1 sudah mulai berpuasa, sebaiknya. Tapi yang lebih baik lagi tanggal 8, jangan sampai lain, apalagi tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah itu hari Selasa besok, jangan sampai kita lewatkan itu puasa Arafah. Ya. Syukur-syukur bisa tanggal 8, tanggal 9 Tarwiyah dan Arafah. Insya Allah kita sama-sama laksanakan Pak untuk puasa itu. Mungkin kalau tanggal 1 kemarin saya belum melakukan. Ya. Kalau untuk yang berkorban sudah mulai ada anjuran, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Dari mulai tanggal 1 kemarin. Kalau yang berkorban, nah itu pun silakan aja. Bagi yang mau itu kan hanya dianjurkan sebaiknya seperti itu. Dan bagi kita pun kalau memang kita mampu, beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan disanjurkan kita untuk makan dulu. Tapi Idul Adha, kalau memang kita mampu nungguin masak dulu kan jam berapa kita harus. Kalau nggak punya mah, kalau kita punya penyakit ya kita makan dulu, kita sarapan dulu. Sebab agama itu bukan untuk menyakitkan, agama itu bukan untuk menyusahkan. Yasir wala tu'asir. Permudah, jangan dipersulit. Sebaiknya memang kita setelah hewan yang kita korban itu kita masak, tapi kan nunggunya lama. Apalagi kita pelaksananya besok. Bagaimana kita mau menungguin? Makanya besok aja nunggu hewan korban. Motong kita nggak hari itu. Nah mungkin kalau kita motong di rumah bisa seperti itu. Karena kita tidak ada jatah. Potong dulu, ambil misalkan 1 kilo, masak langsung makan, itu bagikan. Tapi kalau kita ke panitia nunggunya repot. Masjid kita kan pelaksanaan H+1. Ya alhamdulillah. Jadi bisa kebagian semua. H+1. Masih boleh. Memang boleh. Sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari kita masih boleh berkorban. Boleh untuk memotong. Jadi itu Pak. Jadi beda dengan kita niat besok korban saya untuk orang tua saya yang sudah dipanggil Allah. Terasa pengabdian kita sama orang tua. Untuk besok anak saya, besok istri saya, besok bantu saya, tahun besok untuk orang tua saya, ibu bapak saya, tahun besok untuk bapak saya. Itu tidak dikatakan nazar.
Yang nazar itu ada sesuatu yang hari ini kalau anak saya diterima bekerja, kurban besok saya mau berkorban. Nah, itu harus ada. Karena sudah nazar. Dan itu si pengorban tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Karena sudah ada nazar itu. Itu wajib full dibagikan. Kalau mau makan beliin aja daging 1 kilo ke pasar, makan daging gitu. Kalau korbannya kambing ya makan daging kambing. Kalau korbannya sapi ya beli daging sapi. Itu saja Pak. Ini sudah lewat dari syurub. Mungkin ada lagi? Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sederhana sekali Ustaz. Setiap kambing atau sapi yang akan kita korbankan itu wajib ada surat dari dokter hewan bahwa ini sehat itu. Nah, itu ini yang ingin saya tanyakan Ustaz. Bukti bahwa yang akan kita korbankan itu betul-betul sehat. Kalau kita nggak tahu persis ya, nggak tahu persis ini sehat atau tidak. Yang bisa membuktikan itu adalah dokter hewan itu. Waktu itu wajib seperti itu Ustaz. Makasih. Ya. Memang hewan yang dikorbankan itu memang harus yang sehat, Pak. Makanya itu perlu ada semacam pemeriksaan. Ya. Nah, kita ini kan punya dokter hewan Pak Ismail Syarif. Bisa dilihat, Pak. Sebab kalau dokter itu kan lihat dari matanya udah kelihatan, wah ini hewan sakit. Wah ini hewan yang tidak sehat umpamanya. Kita minta bantuan dengan Pak Dokter Ismail Syarif untuk melihat. Mungkin kalau sapi itu sudah ada lisensi dari dokter hewan di RPH, Pak. Itu kita lebih aman, bahkan dia ada sertifikatnya. Sapi ini sudah dalam kondisi baik. Tapi yang kita khawatirkan kalau hewan-hewan yang dibawa sama orang gitu. Ya. Memang harus yang sehat, yang cacatnya nggak boleh. Yang matanya sakit itu nggak boleh untuk dikorbankan. Boleh katakan hewan yang dikorbankan adalah hewan yang terbaik. Yang terbaik, yang terbagus, kalau bisa yang termahal. Itu memang sudah satu ketentuan. Jadi kesehatan hewan itu memang kemungkinan bisa berpengaruh dengan kesehatan kita. Bahkan memotongnya pun harus memang benar-benar memang tahu, Pak. Ya. Yang motong pun tidak boleh sembarangan asal potong. Ada tempat-tempat umpamanya kalau misalkan kalau hewan domba itu 2 jari dari leher ini. Kalau sapi bisa 4 jari. Itu ada ketentuan. Dan kalau salah potong itu kadang-kadang kalau domba itu baunya nggak ketulungan gitu. Kalau salah potong. Walaupun dengan mengucapkan basmalah apa ketentuan itu salah potong ya baunya, Pak. Jadi ya alhamdulillah kita punya ini sudah mengikuti yang namanya pelatihan Juleha, ada sertifikat. Ya. Jadi kita ada sertifikat semua yang untuk memotong. Insya Allah di samping halal kemungkinan tidak akan terjadi satu hal yang tidak mengenakan. Apalagi kalau kita mau tambah dengan satu trik. Zaman-zaman dulu saya pernah dikasih satu trik. Kalau mau motong hewan korban atau domba atau kambing, cobalah kasih cuka sedikit. Sebelum dipotong itu diminumin cuka, Pak. Itu laler pun nggak akan nempel di darahnya, Pak.
laler hijau itu di darahnya nggak ada. Kenapa? Ya kan orang tua kita pengalamannya begitu. Jadi kembali memang yang benar-benar sehat. Nanti kita minta bantuan sama Pak Ispat untuk meneliti. Nggak tahu nih kambing-kambing sini sudah diteliti belum, sudah lihat belum untuk kesehatannya. Kalau sapi yakin karena kan itu dari rumah pemotongan hewan. RPH murni yang tahun lalu kita sudah ke sana. Dia ada sertifikatnya. Biasanya kita ditunjukkan Pak ini, Pak hewan ini sudah ada sertifikat bahwa hewan ini sehat. Lebih terjamin lah kalau di RPH. Saya juga termasuk di Al-Jihad itu di RPH. Cuman karena kita punya lahan, orang RPH-nya kita panggil untuk motong di tempat kita. Kita beli di sana, yang motong datang ke sini. Nah, kelihatan lahan kita sedikit. Mau di mana kita potong? Karena efektif, Pak. Kalau RPH itu yang motong itu dia sudah pengalaman. 3 orang aja udah cukup. Buat ngerubin sapi, kemudian buat nyacak segala macam. Kalau kita kan ngerubin sapi aja bisa makan 10 sampai 15 orang. Dia 3 orang udah cukup. Karena sudah pengalaman, sudah ahlinya. Jadi kembali, memang seluruh apa yang kita berikan untuk Allah adalah hal-hal yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kita ingin melakukan kepada Allah kecuali kita memberikan yang terbaik. Tidak akan sampai infak kita, tidak akan sampai sedekah kita kalau kita tidak memberikan apa yang terbaik bagi diri kita. Yang terbaik untuk Allah, yang terbaik, bukan hanya sekedar korban yang sakit, korban yang kurus, korban yang nggak pantas lah. Kita mau ngasih orang aja kan kita lihat, wah ini harus yang terbaik deh. Masa kita ngasih yang begini? Itu untuk manusia, apalagi untuk Allah. Bapak memberikan kepada atasan kita umpamanya. Apa kita berikan yang terjelek? Kan tentu kita berikan yang terbagus, yang termahal. Apalagi ini untuk Allah. Tentu berikan yang terbaik. Makanya di awal juz 4 itu lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai infak dan sedekah kita kepada Allah kalau kita tidak berikan yang terbaik. Yang terbaik. Ya termasuk korban ini kita usahakan yang terbaik. Ya ada yang mahal. Kita ada 3 klasifikasi kan, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu yang terbaik, ya berikan yang terbaik. Kalau kita mampu 1 sapi sendiri, ya kita berikan 1 sapi sendiri. Ya. Paling sekitar 21 juta sapi sendiri. Kita punya, kenapa kita untuk urunan? Memang boleh sapi itu untuk 7 orang, unta itu untuk 7 orang, domba itu hanya 1 untuk 1 orang. Nah, kalau kita di lembaga pendidikan itu kita namanya bukan berkorban, latihan berkorban. Latihan berkorban ada kan di sekolah tuh, ayo kita patungan kambing, 1 orang 1 kelas 1 kambing umpamanya. Ada berapa ini? Ada 30 anak. Nah, 30 anak 1 orang 100.000 dapat 3 juta, belikan kambing, latihan korban untuk kelas ini. Itu yang pernah saya alami dulu seperti itu. Waktu saya pernah mengajar, ya kita latihan. Yuk, ada 50 anak ini. Kambing sekian 1 juta sekian, yuk sekarang 50.000 kita korban atas nama kelas kita. Itu latihan korban. Melatih supaya anak-anak ini mau berkorban. Jadi kembali, memang untuk Allah carikan yang terbaik. Nah, alhamdulillah kita sudah ada panitia, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari hal-hal yang terbaik. Dan hewan kurban domba ini memang kelihatannya tidak ada yang sakit, Pak. Saya pernah lihat ini alhamdulillah bagus.
memenuhi standar lah. Standar minimal sudah terpenuhi. Ya, sudah kupak, sudah di atas 2 tahun, dombanya sudah di atas 1 tahun, sudah terpenuhi semua. Kelihatan yang sakit juga sudah berkurang, tidak yang sakit. Sebab kalau kambing sakit kelihatan juga sih. Jadi itu saja Pak. Kita mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk beribadah, selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad